Tapi sebelum pengumuman sendiri juga, Umam sempat ikut ujian mandiri PTN juga, kayak di Undip, UNY, UNES, itu juga Umam ikutin, tapi namanya belum rezeki. Terus paling akhir ada dua pilihan. Umam ke Jogja swasta, tapi harganya luar biasa, swasta. Buat kehidupan, wah luar biasa harganya, buat UKT-nya. Atau Unikal, dapat beasiswa. Terus egonya seorang maba pasti pinginnya, mosok ning kene terus, mosok orang ning Batang terus. Langsung pikirannya, aku harus di luar kota. Lah, ada dari kakak saya langsung bilang gini, lihat kondisi. Kalau kamu cuma lihatnya egonya saja, ego dalam dirimu biar kuliah itu di luar kota, itu salah. Banyak di luar sana yang pengen banget kuliah tapi nggak ada biaya. Kuliah di PTN atau di PTS, mereka yang penting kuliah tapi nggak ada biaya. Tapi kamu ada kesempatan masuk beasiswa, bidik misi, kamu masih ragu-ragu. Sampai dibodoh-bodohin di sana sama kakakku Khalid Al-Farizi. Nah, terus akhirnya yaudah legowo langsung ke Unikal. Alhamdulillah memang karena rezekinya di Unikal dan dapat di UII. Jadi kalau buat adik-adik kalau ingin kuliah nggak bayar, malah dibayarin negara, usahain bisa masuk bidik misi. Kalian kuliah digratisi, tiap dapat 700, kalau semesteran dihitung 1 semester ada 4,2 juta. Lumayan lah buat kayak beli buku, laptop itu juga bisa digunain. Itu sih. Oh ya, untuk Alaska Fair ini kan setiap tahun pasti ada ya, tapi tahun ini libur. Enggak, ada. Dari sini. Insya Allah ada, ditunggu. Tapi apanya sistemnya juga. Iya. Pasti bisa disikatin sih. Apalagi kayak banyak banget kan anak SMA yang masih belum tahu. Iya, termasuk aku sebenarnya. Kamu kelas 11 apa kelas 12 sih? Kelas 7. Kelas 11. Kelas 11. Sekarang banyak banget loh kelas 11 yang ambis. Soalnya kayak ya gitu deh. Banyak aku banget. Masih bingung sih mau kemana, mau jurusan apa. Pasti. Dulu juga aku kayak nentuin tuh kayak apa, pengennya kayak dulu kan satu kan Undip gitu ya. Kita kan sebagai anak Jateng kan pengennya di Undip gitu. Aku nggak pernah kepikiran buat ke Unpad gitu kan. Lihat malah out of the box, masuknya ke Unpad gitu. Nah ini kebetulan lagi corona juga kan, jadi gimana ya, mau berdoa biar corona terus, biar ada jalur TBK, tapi kalau semisal corona terus nanti nggak masuk gitu kan, itu sih plusnya di corona itu kan ada jalur TBK. Nah itu juga UNES sama Undip lewat rapat ya Mem? Iya, Undip rapot. sama UNY juga rapot sih. Iya, sama UNY juga. Itu pokoknya yang kelas 10 nih, kalau ada yang nonton dibenerin, beneran ada jalur rapat tuh ada. Apalagi ini corona kan, santai banget belajarnya. Iya. Aku aja waktu itu kan SBMPTN kan corona ya. Aku sampai tadinya ambis banget nih 1 bulan. Habis itu hamin seminggu aku nggak belajar sama sekali. Itu penyesalan di hidup aku, kayak kalau misal aku bisa belajar, mungkin aku bisa lolos SBMPTN gitu. Justru masuk ke universitas yang aku pengenin gitu. Ya walaupun 4 aja udah alhamdulillah ya. Kayak tapi kan kalau itu kayak umum itu pasti ada penyesalan gitu kalau misal SBMPTN gak masuk gitu kan. Nah itu kalau buat kalian yang kelas 12 jangan sampai deh nyesel. Mau bilangnya kayak Pak mah bundi bae, yang penting kuliah. Iya boleh kayak gitu, kayak aku juga mikirnya kayak gitu dulu. Tapi kalau semisal kalian gak mau nyesel, kalian harus persiapan lebih matang lagi gitu, lebih dari kita.
Gimana Mbak Darin? Ceritain dong persiapannya. Persiapannya. Kalau persiapannya justru ya itu kayak Umam tadi, SNMPTN, sosokan udah kayaknya bakal keterima gitu. Ternyata sama aja kan. Itu SNMPTN aku nggak terlalu ngarep sih, soalnya emang tuh aku juga masuk OSIS gitu kan. Kelas 11 itu nilai paling down. Ya nggak sih, Mam? Kalau kamu di mana, Mam? Di kelas 11. Di kelas 11 paling sibuk-sibuknya. Kelas 11 tuh langsung turun, otomatis rapot nggak kayak naik turun gitu kan, nggak, SNMPTN tuh harus naik gitu. Dan kayak pesan aku PTN ini, mumpung belum ada pendaftarannya, kalian jangan berani-berani, Mbak, gimana ya, kalau mau main aman, kalian cari yang universitas jangan terlalu tinggi. Kayak aku nih, sok-sokan banget nih, masuk UGM gitu, sedangkan nilai rapot aku naik turun gitu. Kalau kalian nilainya naik, nggak apa-apa, justru malah diterobos aja gitu. Tapi kalau kalian mau main aman, mau SNMPTN yang jelas keterima, habis itu cuman bayarnya beberapa gitu kan, nggak setinggi yang SBMPTN dan juga mandiri gitu, kalian kayak carinya universitas yang di Jawa Tengah, kayak misal UNY, UNS gitu, cari aman lah intinya. Jangan sosokan gitu kalau di SNMPTN. Aku bukannya mau bilang jangan terlalu tinggi gitu ya, kalian ngejarnya tuh di SBMPTN. Kayak dulu aku sosokan banget waktu kelas 12 mikirnya, alah masuk hoki-hokian. Banyak orang yang bilang gitu, emang banyak katanya yang di SMA di Jakarta atau gimana gitu yang masuk ke universitas favorit gitu, banyak, iya, tapi juga yang gagal banyak. Nah, hoki-hokian gitu, tapi kita jangan main aman aja gitu. Kalau buat kita yang sekolahnya kan emang nggak kayak gimana ya, belum itulah kayak semisal kita kan alumni aja belum sebanyak misal 50 anak di Undip, 10 anak 4 gitu. Nah, kita main aman aja gitu. Nah, kalau setelah itu SBMPTN aku ngambis nih ceritanya. Tapi ngambisnya tuh cuma di kuantitatif gitu. Cuma di hitung-hitungan. Aku belajar yang lainnya tuh biasa aja gitu, kayak sosokan. Alah paling bisa dinalar. Soalnya kebetulan aku cuma TPS nih. Nah, ya kebetulan tahun ini nih, Mam, kalau Kak juga, Mam. Waduh, iya. Harus lebih berjuang. Harus lebih berjuang. Iya, justru kebetulan TPS itu kan materi dasar. Logikanya main banget. Itu susah banget, tapi ternyata ya nggak semudah yang dipikirin aku dan lain-lain gitu. Nah, apalagi tambah TKA. TKA itu harus ada kalau soshum, sosiologi, geografi, sejarah, sama apa ya? Artinya? Ekonomi, Bu. Ekonomi. Nah, kalau si saintek sendiri, fisika, matematika wajib, terus kimia, sama satunya lagi biologi. Nah, itu. Nah, pokoknya belajar aja yang bener. Kayak triot tuh, tapi kalian jangan terpatok sama nilai triot. Kayak itu kesalahan terbesar aku waktu itu. Kayak walaupun triot aku nggak setinggi itu gitu ya, tapi kan progresnya naik gitu. Tapi emang triot itu nggak menjamin soalnya sama. Iya nggak, Mam? Iya, nggak jamin. Kan, iya. Jadi itu ada beberapa kayak soal gitu. Ya boleh belajar gitu dari isinya. Cuma emang tuh kecil kayaknya deh. Nyatanya banyak aku kan baca di Twitter juga, ternyata banyak yang fullnya tuh usahanya di UTBK-nya gitu. Nah, UTBK sendiri kalian juga, nah ini di sini kesempatan kalian buat ngejar universitas gede kayak di UGM, UI gitu. Silakan, tapi kalian juga belajar, jangan leha-lehe doang. Nah, kesalahan aku juga di situ. Kayak belajarnya tuh kayak ya udahlah, gini, paling nanti gini kayak ya TPS gitu. Nyatanya TPS aja susah, apalagi nanti dicampur sama TKA. Pokoknya SBMPTN tuh kebetulan di kita juga banyak, di SMA 2 juga banyak yang lulus SBMPTN. Terus ada jalur mandiri nih. Jalur mandiri ini kalian nyiapin uang. Iya nggak, Mam? Ujian mandiri pendaftarannya tuh ngabisin uang banyak banget. Kalau semisal kalian daftarnya banyak ya. Kalau kemarin sendiri tuh, sedangkan rata-rata
yang universitas itu paling 250 yang rata-ratanya. Ada yang 300 sampai 400, yang cuman 5 sampai 15, ada yang dari 10 sampai 50, ada biasanya sih kalau kedokteran ya, ini kalian yang mau masuk kedokteran, kalau mau jalur mandiri itu hampir 50 sampai 100 juta uang gedungnya. Kalau mandiri ya, kalau jalur mandiri hampir semua universitas begitu, nggak ada yang murah kecuali kalau kalian masuknya lewat bidik misi gitu atau lewat SBMPTN atau SNMPTN itu gratis, tapi tetap bayar untuk SPP-nya. Terus kebetulan aku kemarin daftar di 5 ya, kayaknya 5 UGM, Undip, UB, Brawijaya, terus Unpad, sama satunya lagi mana ya? Nggak jadi, yang satunya lagi Unsud, tapi ternyata udah ditutup. Nah itu tuh pentingnya juga ngejar tanggal. Jadi tanggalnya itu biasanya terbatas, dari berapa sama berapa. Kalian biasanya pendaftarannya itu udah dari SBMPTN, tapi pasti kalian mikirnya mau optimis dulu SBMPTN pasti masuk gitu kan, kayak aku gini. Nah ternyata nggak bisa masuk. Kalau aku ya, bukan kalian. Kalau kalian pasti masih banyak kesempatannya gitu. Nah kalau yang murah pendaftarannya tuh kalau tahun kemarin paling murah itu dari ITB sama Unpad 100.000 doang. Tapi kalau ITB uang gedungnya lumayan juga, bahkan yang paling murah cuman 20. Sampai 20 gitu uang gedungnya. Nah, terus kemarin aku milihnya yang jalur UTBK sama rapat doang, soalnya kan aku nggak mau ujian lagi tuh. Pasti banyak yang joki. Tadinya aku pengen masuk itu SIMAK kan, SIMAK UI. Tapi 500.000 sama kalian ujian sendiri di rumah. Dan lawannya itu yang bisa joki bayar puluhan juta ke orang biar masuk ke Universitas Indonesia gitu kan. Jadinya aku kayak, nggak sekarang, soalnya aku kalah juga, bukannya kalah, nggak masuk kan, lumayan kan, 500.000 juta bisa buat bayar yang lainnya. Nah, habis itu nggak ribet kok. Ribetnya itu nanti setelah daftar ulang. Setelah daftar ulang tuh bakal ribet banget, chaos. Soalnya kayak harus ngisi dokumen ini itu. Kalau di Unpad gitu ya, kalau yang lainnya aku kurang tahu. Nah, kalau itu cuman masukin pendaftaran biasa atau masukin kartu SBMPTN karena aku lewat UTBK. Nah, kalau yang lain-lain juga termasuk gampang sih, cuman kaliannya aja yang harus effort, jangan males-malesan buat ngisi gaji orang tua, ini itu gitu. Terus kalau ada, aku kasih tips sih, kalau ini mungkin di tahun, aku nggak tahu ini di tahunku aja atau gimana, tapi kalau di Universitas Diponegoro di Ponegoro itu kalian ambil uang gedung paling tinggi kalau bisa. Kayak itu chance buat masuknya tuh hampir 80%. Kalian kan bisa ada dua golongan di Undip ini, 1 sama 2 tuh lebih mahal. Nah ini kebanyakan tuh yang masuk golongan 2 itu kayak kaget juga sih aku tadinya, tadi masuk golongan 2 aja, soalnya termasuk lumayan nggak semahal yang lainnya Undip tuh uang gedungnya. Kalau yang jurusan yang aku pengenin loh waktu itu di FIB sih. Terus ya kalau ujian mandiri juga kalian harus pinter-pinter nyari uang SPP sama uang gedungnya, dilihat-lihat dulu. Yang mahal itu ada biasanya di Institut Teknologi sih, TB gitu-gituan, sama di UB itu lumayan mahal. Sama pokoknya kalian jangan lihat yang patokan 2019 2020 tuh beda. Jadi dari 2019 sama 2020 aja udah beda 2 juta kalau di Undip sama UB kemarin aku lihat. Kalau di Undip tuh tahun 2019 tuh 15 juta, kalau di 2020 itu sampai 17 juta gitu. Ya emang itu bukan angka yang kecil sih ya, tapi kalau kalian udah melihat ke ini, kalau udah mulai daftar-daftar, pasti kalian lihatnya kayak 15 juta tuh belum semahal yang lainnya, karena bahkan di Unpad itu psikologi itu sampai 40 juta, itu kayak mahal banget. Aduh, pokoknya pinter-pinter aja deh kalau itu mandiri. Nah kalian kalau misal mau tanya-tanya gitu ya materi UTBK yang TPS, aku bisa nanti aku kasih tahu YouTube atau materi-materi apa aja yang wajib diituin yang keluar gitu kalau tahun 2020. Kontak aja gitu yang masuk pada yang ikut SBMPTN lah, nggak usah masuk juga nggak apa-apa kayak umum gitu kan.
dia ikut juga tuh, pasti tahu tipe soalnya gimana. Tapi kalau semisal nggak dibales atau nggak dilayanin, itu berarti kakak kelas kalian lagi sibuk, soalnya kuliah juga penuh kadang kan walaupun daring gitu sih paling jalan. Terus ada pesan-pesan nggak buat teman-teman aku, adik-adik kelas dan mungkin kakak kelas yang sebentar lagi mau mencari universitas, apa yang harus disiapkan, apa yang harus mungkin mentalnya, mungkin ilmunya, apa aja? Silakan dulu. Aku dulu, Bu. Buat adik Ya, kelas sih, kalau buat adik kelas sih, dimanapun kalian kuliah, kalau nanti akhirnya di swasta, itu harus dilakuin dengan tenang hati, dengan lillahi ta'ala, dengan bersyukur. Terus kalau kalian benar-benar pengen ke PTN, karena kebanyakan pasti pinginnya ke PTN, harus berjuang, harus kerja keras dari sekarang. Nyiksain waktu buat belajar TPS, TPKA buat tahun ini, harus lebih bekerja keras, lebih optimal lagi. Terus kalau memang harus gap year, ya harus tetap semangat. Mungkin rezekinya di tahun yang akan datang. Yang pengen bidik misi, yang pengen beasiswa, harus diperjuangin benar-benar. Fokus kepada ujiannya, fokus pada jalurnya, jalur masuk kuliahnya. Juga bisa berdoa, paling utama berdoa kepada Tuhan. Semoga hasil yang terbaik nantinya saat kamu mau kuliah. Persiapin benar-benar dari segi finansial, utamanya nabung kayak apa gimana, itu harus bisa ada jaga-jaga. Mungkin nabung dari sekarang belum kelihatan nanti buat apa, tapi buat jaga-jaga kalau harus ke seleksi mandiri ataupun dengan jalur yang lainnya. Udah sih kayak gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih yang aku tangkepin dari tadi kita ngobrol itu, yang pertama, kalian harus belajar yang benar buat SBMPTN, karena itu nggak semudah yang kalian pikirin. Soal dari LTMPT itu susah, kayak beda juga, nggak bisa nyontek, nggak bisa enaknya nyontek. Itu yang kedua, finansial tadi yang dibilang Umam, kalian kerja all shop kayak apa paruh waktu itu bisa, soalnya emang uang pendaftaran tuh bisa sampai 1 juta, itu cuma daftar doang ya. Kalau kalian mau berjuang di PTN gitu, kalau kalian pengen memperjuangkan banget gitu. Nah yang ketiga itu cari info sebanyak-banyaknya, jangan sampai males, karena ya itu kalau semisal pun ya nggak masuk PTN gitu, PTS juga nggak semurah yang kalian pikir gitu. Kalau Umam kan bisa bidik misi atau beasiswa gitu ya, itu bisa ditanggung tuh, udah kalian lega gitu. Nah kalau misal kalian harus biaya sendiri, itu pasti mahal gitu. Bukannya mahal sih, kayak ya lumayan pricey lah. Terus yang kelima, berdoa. Aku tuh ya bener sih, ini agak kurang patut ditiru, cuman duha sama sholat tahajud itu banget waktu SBMPTN. Jadi kayak kebanyakan orang sholat sunnah 2 itu emang waktu SBMPTN itu dosa banget sebenarnya, cuman waktu itu ya. Tapi emang Allah itu kan maha mengabulkan gitu ya kalau di Islamis. Terus kayak jangan lupa minta doanya itu yang spesifik, jangan ya Allah semoga aku masuk ke universitas di Ponorogo gitu, nggak pakai jurusannya gitu. Nah kalau tips aku yang banyak aku lihat di Twitter sih gitu, harusnya spesifik itu mau di mana, walaupun nggak terkabul gitu kayak aku nih. Doa sama yang itu ekspektasi, pasti Allah nyiapin yang terbaik buat kalian gitu. Pokoknya banyak-banyak doa lah. Oke, terima kasih buat kalian sudah memberikan informasi buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau kuliah di mana. Semoga bermanfaat. Jadi pantengin terus YouTube Jurnalaska. And thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih. See you next video.